Jadi materi selanjutnya adalah kita akan membahas PHP ya. Jadi PHP itu singkatan dari Hypertext Processor ya. Ini adalah bahasa pemrograman yang mampu berjalan di server side ya. Berbeda dengan JavaScript yang normalnya berjalan pada client side ya. Nah, PHP ini merupakan turunan dari bahasa C ya, Java dan Tail ya, yang dibuat dengan bahasa C ya. Nah, PHP ini bertujuan melakukan processing, menghasilkan halaman HTML yang dinamis untuk tiap klien ya. Jadi outputnya tetap dalam bentuk HTML ya. Jadi kita perlu web server ya. Dalam hal ini kita nanti akan memakai server Apache ya. Nah, saya harap nanti kita sudah install ya. Nah, ini dibaca aja ya. Jadi sebelum kita menjalankan PHP ya, ini di examnya itu di start dulu nih Apache-nya nih ya, di start ya, cukup ini aja karena kita belum memakai database ya, jadi MySQL nggak perlu dijalankan ya. Nah, kalau FileZilla ini adalah aplikasi untuk transfer file ya dari lokal ke, kalau kita mau nanti ke online gitu ya. Nah, Mercury ini adalah untuk kita mencoba belajar mengirimkan email ya. Jadi kalau email kan mestinya online gitu ya kalau di hosting. Tapi dengan menggunakan Mercury ini kita bisa mencoba email dalam lingkungan localhost ya. Nah, kalau Tomcat ini ya, ini sama dengan seperti web server Apache. Ini bisa diintegrasikan antara web server Apache dan Tomcat. Nah, untuk seterusnya ya, penamaan file itu menggunakan extension .php ya. Kalau kemarin .html, nah berikutnya harus pakai .php ya. Nah, struktur dasar PHP ya. Ini kita mesti belajar struktur dasar PHP ya. Jadi, struktur dasar PHP-nya ini adalah nanti kita akan belajar materi mengenal PHP. Kita akan membuat program pertama ya, hello ya, kemudian apa itu variabel ya, apa itu tipe data, konstanta, kemudian operator dalam PHP, kemudian bagaimana kalau membuat komentar program ya. Nah, PHP ini harus ditulis antara buka kurung PHP dan diakhiri dengan tanda tanya tutup kurung ya. Nah, setiap satu statement perintah biasanya diakhiri dengan titik koma ya. Nah, ini case sensitif juga ya untuk nama identifier yang dibuat oleh user ya, baik itu berupa variabel, konstanta, fungsi dan lain-lain ya. Namun ya tidak case sensitif untuk identifier yang dibuat oleh PHP ya. Jadi ini kita namanya ini variabel ya. Kalau variabelnya dia pakai dolar sini ya. Nah, jadi nama ini bukannya ini beda ya. Nah, besar huruf kecil ini namanya yang berbeda gitu ya. Kemudian ya, bisa juga nih kalau untuk tulisan echo gitu ya, bisa huruf besar ya, bisa huruf kecil ya. Sama aja nih ya. Ini karena identifier dari PHP-nya ya. Begitu juga dengan tulisan while, Anda bisa huruf kecil semua ya. Bisa huruf besar semua ya. Nah, ini PHP ini mudah dipelajari ya. Oke, baik ya. Kita perlu perlu text editor ya untuk membuat program ya. Kita akan coba menggunakan Notepad++ ya yang sudah umum gitu ya. Ini bisa kita kecilkan gitu ya sambil dibuka materinya ya. Oke, ini kita kecilkan saja dulu ya supaya kita bisa lihat materi dan sekaligus mencobanya. Nah, ya. Oke, cukup sini ya. Nah, kita lihat sini ya, PHP ya. Anda lalu belajar ketik dulu sini ya. Nah, PHP ya. Echo ya, ini echo, ini pakai petik 2 ya. Kita tulis hello. Nah, nama saya ya. Nah, kemudian kita tutup dengan petik 2 ya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, itu ya. Kemudian kita tutup kembali sini ya. Nah, ini kita simpan ya supaya sama gitu ya. Kita simpan ke folder
di folder exam htdoc sini ya. Nah, kita lihat taruh examnya di masing, biasanya kan di C gitu ya. Kemudian di exam htdoc. Nah, di sini kita bikin file folder baru ya, masing-masing beda. Ini kita bikin folder baru dengan nama new ya. PBW ya, pemrograman berbasis web. Kemudian nama Anda ya. Nah, PBW Dani ya. Nanti nama Anda silakan disesuaikan ya. Nah, sini ya. Oke, kemudian ini dibuka. Kita simpan dengan nama ini ya. Dengan nama hello ya. Ini hello PHP nih ya. Nah, ketik hello .php nah, ya. Nah, simpan sini ya. Oke. Nah, untuk melihat tampilan dari programnya gitu ya, kita bisa buka menggunakan browser ya. Tapi jangan lupa nih ya, ini examnya mesti dihidupkan dulu ya. Kita buka sini examnya C exam ya. Nah, ini kita buka exam control sini ya. Nah, seperti ini ya. Anda start Apache-nya saja ya. Start. Ya, sampai dia berwarna hijau sini ya. Running berarti sudah oke gitu ya. Nah, sekarang ini kita tutup gitu ya. Sekarang kita lanjutkan melihat hasilnya ya. Kita buka browser ya. Nah, ketiknya sini localhost ya. Localhost tadi itu ya. PBW ya, Dani. Nah, ini ya. Nah, sekarang tuh ya. Hello sudah ada di sini ya. Programnya kita buat barusan ya. Kita klik sini hello. Nah, ini tampilannya nih ya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita kasih menggunakan tambahan perintah HTML ya. Di sini tambah BR boleh di sini nih ya, BR ya. Berarti BR itu kemarin tuh pindah baris ya. Ya. Kita kasih hello nama saya Dani Yusuf ya. Tambah tulisan sedang belajar PHP. Nah, ya, disimpan lagi. Nah, ya, kemudian kita lihat refresh hasilnya. Nah, gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi sangat mudah dipelajari ya. Oke, kemudian kita berikutnya ada belajar variabel ya. Jadi variabel ini adalah digunakan untuk menyimpan sebuah value ya, atau untuk menampung data dulu ya, variabel ya. Nah, nama variabel ini diawali dengan tanda dolar. Nama variabel dengan tanda dolar ya. Kalau kemarin Anda belajar di C++ itu nama variabelnya langsung saja ya, tapi kalau di PHP ini dia ada di depannya tuh dolar ya. Panjangnya tidak terbatas ya nama variabelnya, tapi ya jangan panjang-panjang juga ya. Jadi setelah tanda dolar ya, kemudian diawali dengan huruf ya. Nah, seperti ini ya. Ini contoh ya, contoh penulisan variabel yang benar ya. Bisa begini ya, dolar underscore ya. Dolar pakai ini boleh ya. Dolar nama 3 boleh, seperti ini contohnya boleh nih ya. Ini yang penulisan variabel yang benar ya. Kemudian kalau penulisan variabel yang salah adalah seperti ini ya. Tidak boleh setelah dolar ini dikasih angka gitu ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh sini mengandung tanda tanya gitu ya. Tidak boleh pakai plus ya. Tidak boleh pakai titik sini ya. Kemudian tidak boleh mengandung spasi ya. Sama di mana-mana pun ya. Nama variabel itu nggak boleh mengandung spasi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sini ya. Kita akan latihan membuat contoh variabel ya. Ini programnya gitu ya. Ya, kita akan coba lihat contoh lagi ya. Nah, ini ya. Kalau Anda nanti diketik ya. Nah, ini diketik ya. Kita buat file baru sini ya. Nah, ini angka ini nggak boleh nih ya. Nah, kalau Anda nanti diketik ya. Jangan ikut saya di copy paste. Ya. Copy paste boleh untuk yang sudah ahli ya, sudah biasa ya. Nah, nama variabel sini ya. Kalau untuk string gitu ya, diawali dengan ini, dengan petik 2 ya, atau petik 1 ya. Boleh nih variabel ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita simpan ya dengan nama variabel.php ya. Oke, kita simpan, save. Nah, namanya sini variabel.php. Oke ya, jangan lupa di titik php gitu ya, simpan. Dan juga taruhnya di sini nanti tempat yang tadi ya.
Di sini kita kasih nama variable.php ya, ada kita simpan. Oke ya, seperti ini ya tampilannya. Oke ya. Jadi petik 2 dan petik 1 itu sama saja ya. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, di localhost kita kembalikan lagi di folder Dani ya. Ini di refresh. Nah, sekarang variabel sudah ada sini ya. Diklik. Nah, ini ya. Jadi name ya. Nama ya, seperti ini. Nah, ya. Jadi ini variabel ya, variabel untuk string gitu ya. Kemudian tipe data ya, sini ada boolean, ada integer, ada float, ada string, ada array, ada object, resource dan lain-lain ya. Jadi PHP juga mempunyai tipe data ya, sama seperti Java maupun C++ ya. Oke, kita lihat ini tipe data ya. Ini ya, boleh kita latihan ya, nanti simpan dengan nama file.php ya. Ini kita lihat. Nah. Oke, bikin file baru ya. Oke, ini kita simpan dengan nama tipe.php ya. Anda nanti ikutin contohnya saja ya. Ini disimpan tetap ya di exam htdoc ya, nama Anda sini pbw dan ya namanya mesti seperti ini ya biar kelihatan semua ya. Tipe.php. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Lihat ya, untuk tipe data angka ya, baik itu desimal maupun integer ya, dia itu nggak boleh pakai petik sini nih ya. Nah, ini langsung aja nih ya. Umur tipe datanya adalah integer. Nah, langsung umur sama dengan ini 23 ya. Nilai sama dengan 82,25. Ini tipe double ya. Biar status aktif ya. Nah, kemudian kita tulis ini ya, tampilkan datanya melalui echo ya, name. Nah, ya. Jadi variabel ini yang ditampilkan nih. Nah, name ya, nama ya. Oke, sekarang kita udah nyimpan file tipe.php ya. Sekarang kita lihat. Nah, ya, disimpan. Nah, ya, ini tipe ya. Tipe.php ya. Ini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini hello pernah dibuka, variabel pernah dibuka, tipe belum pernah dibuka ya. Kalau kemarin saya lihat Anda itu warnanya biru semua, jadi ngopi ya. Anda kayak seperti ngopi tapi belum dicoba gitu kan. Jadi kelihatan masih bersih ya. Nah, ini tipe. Nah, ini ya. Nim. Nah, ya. Jadi kalau angka ya, ini bisa dilakukan pertambahan atau pengurangan ya. Ini tipenya string ya. Boleh pakai petik 2, boleh pakai petik 1 nih ya. Ini saya ganti dengan petik 1 ya ini. Nah, simpan. Ya, ini kita lihat di refresh sama aja ya. Jadi boleh pakai, kalau tipe data string boleh pakai petik 2, boleh pakai petik 1 ya. Ini variabelnya kita definisikan, deklarasikan, kemudian untuk menampilkannya tuh pakai menggunakan echo gitu ya. Oke, lanjut berikutnya adalah tanda sambung gitu ya. Nah, jadi tambah sambung ini ya menyambungkan antara variabel satu dengan yang lainnya itu menggunakan tanda titik sini nih. Nih, gitu ya. Nah, nilai sama dengan 150 contoh gitu ya. Kemudian nilai ya ada petik 2 disambung dengan titik di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian konstanta ya. Nah, konstanta ini merupakan variabel konstan yang nilainya tidak berubah-ubah ya. Konstanta dalam PHP menggunakan fungsi define gitu ya. Nah, ini kita coba lagi sini ya. Oke. Ya, Anda kalau masih baru ya diketik saja dulu ya. Ini disimpan dengan nama konstanta.php. Nah, gitu ya. Ya. Nah, dia beda dengan variabel yang tipe data yang tadi, yang string ataupun yang integer ya. Dia manggilnya itu tidak menggunakan dolar lagi ya. Dia langsung seperti ini kalau tipenya datanya, Bro. Define nama ya, Dani Yusuf gitu. Define nilai 90 ya. Nah, seperti ini. Nilainya dia nggak berubah-ubah ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nilainya nggak bisa berubah-ubah. Oke, berikutnya adalah operator dalam PHP. Nah, ini penting ya. Jadi kalau untuk aritmatika itu biasanya sama ya. Untuk nambah pakai simbol ini, kurang seperti ini, kali yang ini bagi ya. Ini adalah jenis operator
sisa pembagian gitu ya. Ini untuk perbandingannya dia ya. Penugasan sama dengan, kalau perbandingan itu sama dengannya 2 kali. Nah, gitu ya. Ini tidak sama dengan ya. Oke, kita coba saja ya. Buat program operator ya. Ini kita lihat ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tambah lagi di sini. Nah, ini ya. Ini kita simpan dengan nama nanti operator.php ya. Simpan operator.php ya. Ini sangat mudah ya. Nah, seperti ini. Lihat ya, kalau string tipenya nama string ya, pakainya petik 2. Tapi kalau angka ya, ini langsung sing gini ya, nggak pakai petik lagi. Ini kita ambil contoh di sini adalah perhitungan ya, gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan yang ditambah lembur ya. Jadi kalau di komputer tuh menghitungnya gaji pokok 1 juta ditambah tunjangan 300.000 ditambah lembur 750.000 ya. Pajak misalnya 0,1, ini setara dengan 10% ya. Ini bisa Anda bisa kasih komen di sini nih. Nah, setara dengan 10% ya. Nah, komen ini ya, komen di sini setelah garing 2 kali ini nggak dieksekusi nih. Ini tidak dieksekusi ya. Ini boleh Anda kasih komen seperti ini ya. Nah, ini potongan pajaknya adalah gaji kotor dikali pajak ya. Berarti nanti hasil gaji kotor ini ya untuk pajaknya ya. Kemudian THP adalah take home pay ya. Jadi gaji kotor nanti dikurangin potongan pajak ya. Kemudian hari kerja misalnya 22, hari masuk 21 ya. Kemudian persentase kehadiran sama dengan hari masuk dibagi hari kerja ya. Jadi kita menghitung ya, dia masuknya 21 kali ya, padahal hari kerjanya 22. Berarti persentase kehadirannya bisa kita hitung di sini ya. Setelah ini ya, kita bikin deklarasi, kemudian bikin rumus perhitungan di sini gitu ya. Kemudian baru ditampilkan sini ya. Ini echo nama seperti ini ya. Oke, BRBR balik gitu ya. Oke, ini kita simpan ya. Nah, kita simpan. Kita lihat lagi di sini. Nah, ya. Operator sini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi gaji pokok nih, gaji kotornya tuh ini ya. Jadi gaji pokok, tunjangan jabatan, lembur bulan ini ya sama dengan ini ditambah ya. Dan potongan pajak ini ya, tadi gaji kotor dikali 0,1 10% ya, seperti ini. Jadi gaji yang dibawa pulang adalah ini ya, gaji gaji kotor dikurangin pajak, ini hasilnya ya. Persentase kehadiran berarti 95% nih ya, 0,95. Karena hari kerja 22, dia masuknya 21 hari, nah, bisa dihitung seperti ini ya, cukup mudah ya. Oke ya, kemudian komentar ya. Komentar program itu bisa kalau banyak menggunakan ini slash bintang ya, dan bintang slash itu tutupnya. Bisa juga menggunakan ini ya, garis miring 2 kali, bisa juga menggunakan tanda pagar ya. Nah, kita bikin coba contoh di sini program komentar ya. Ini kita lihat ya, bikin program komentar. Oke. Ini ya. Ya. Oke, tutup ya. Nah, ini kita simpan dengan nama komentar sini ya. Tetap di folder sini ya. Komentar.php. Oke, ini ya, seperti ini ya, komentar ya. Jadi kita lihat sini ya, komentar kalau lebih dari 1 baris menggunakan ini, ditutup dengan ini ya. Nah, ini kalau 1 baris saja nih ya. Ini juga ini kalau 1 baris ya. Nah, kalau ini bukan komentar, berarti dari sekian banyak tulisan yang ditampil di layar adalah ini saja nih ya. Nah, kita coba ya. Kita lihat lagi, balik lagi. Kita cobain di sini ya, komentar ya. Cuma ini doang yang tercetak di layar ya. Ini komentar tidak dieksekusi oleh program ya. Ya, seperti ini ya. Kemudian struktur kondisi ya. Ini sama seperti di pemrograman lain ya. Mesti ada
untuk menangani kondisi ya. Ini ada struktur kondisi if ya, ada if else ya, ada switch case ya. Kemudian ada sini struktur pengulangan sini ya. Ini contoh ya, kondisi if ya. Berarti kalau ini cuma satu kondisi saja. Kalau ketemu ya dia ini lakukan ini. Satu kondisi saja gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kondisi if else ya. Nah, ini ada dua gitu ya. Jadi ada satu kondisi ya, kalau terpenuhi lakukan ini ya, kalau enggak lakukan ini. Nah, kalau yang tadi kan cuma satu saja, kalau ketemu lakukan ini ya. Kalau tidak enggak ada ngapa-ngapain dia. Nah, ya. Kalau ini struktur kondisi if else ya, berarti ini lebih dari dua ya. Bisa 3 kondisi, bisa 4, bisa 5, bisa 100 gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya diakhiri dengan else. Nah, gitu ya. Jadi kondisinya itu kalau bukan else terus gitu ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini ada case ya. Nah, ini kalau tadi pakai if else, sekarang pakai case ya. Ada case 1 ya, case 2 ya, dan seterusnya ya. Ini menggunakan switch gitu ya. Switch ya, ditutup dengan kurung kurawal ya. Pakainya break ya. Lebih lanjutnya kita coba saja sini ya. Ini kita lihat di sini ya. Oke, ini kita nanti simpan dengan nama if ya. Ya, tetap sini ya, bikin sini PHP ya. Ini nilai ya. Nilai sama dengan 80. Oke. Kemudian if. Nah, ini kurung ya. If nilai lebih besar sama dengan 60. Nah, lakukan apa gini ya? Nah, ini kurung kurawal buka ya. Nah, echo ya. Nilai Anda ya. Boleh di sini langsung di sini ya. Ini nilai akan tercetak sini ya, nilai. Nah, kemudian sini Anda lulus. Oke, kita coba ya. Kemudian di petik 2, kemudian ditutup dengan titik koma. Oke, kemudian ditutup kurawal ya. Kita tutup lagi sini. Nah ya, kemudian kita simpan sini ya. Namanya if ya. if.php ya. Nah, karena ini menggunakan if ya, ini kita supaya gampang melihatnya gitu ya. Ini mesti dikasih menjorong ke kanan menggunakan tab ya. Klik aja nih tab. Nah, supaya gini. Jadi ini adalah satu blok ya. Ini satu blok gitu ya. Nilai Anda ya. Ini 80 ya. Nilai yang pertama dikasih adalah variabel 80 ya. Nilai Anda misalnya nanti akan muncul 60, Anda lulus ya. Kita coba sini ya. Ini kita simpan ya. Kita buka lagi di sini. Nah, ini kita refresh ya. If. Nah, nilai Anda 80 nih. Nah, kan keluar ya 80 di sini ya. Variabel nilai ini dicetak sini ya. Nah, 80 dari sini ya. Anda lulus ya. Bagaimana kalau kita ganti nih 80 kita ganti dengan 50 di sini ya. Apa yang akan terjadi coba kita lihat ya. Save ya, kita refresh ya. Tidak tampil ya sini ya, karena dia hanya membaca kalau nilai di atas atau sama dengan 60 ditampilkan seperti ini ya. Jadi dia kalau selain ini tidak tampil apa-apa gitu ya. Seperti itu. Ini ya. Nah, kemudian sekarang pakai if else gitu ya. Nah, kita bikin lagi if else gitu ya. Oke, ini if else. Nah, ini baru ya. Kalau dia kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan membaca kondisi yang kedua ya. Ini kita coba saja ya. Oke. Kalau nanti Anda diketik saja nih ya, jangan ikut-ikutan copy seperti ini ya. Ini kita simpan dengan nama if else ya .php. Nah seperti ini ya. Ini kita lihat nilai pertama kita kasih 50 ya. Nah, kalau dia sama dengan 60 dia lulus. Kalau di bawah ini berarti gagal gitu ya. Ini kita coba lagi ya.
kemudian kita save. Nah, ini if else ya, diklik. Nah, berarti karena kita kasih 50 ya, dia masuknya yang ke sini, yang kedua, kondisi yang kedua ya. Kalau kita kasih sini 70 ya, berarti dia masuknya yang di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya, Anda lulus seperti itu. Oke ya. Dan ini Anda lanjut ya. Ini sama nih ya, kalau Anda bikin membuat misalnya ini login gitu ya. Ini if else 2 gitu ya. Ini kita coba lagi ya. Ini kita coba. Nah, gitu ya. Namanya if else 2 sini nih ya. Oke. Save. Ya, if else 2. Nah, ini kita lihat sini ya. Nah, usernya ini ya, dan Yusuf. Nah, kemudian passwordnya ini 123 gitu ya. Nah, passwordnya ini karena pakai petik 2, jadi tipenya adalah string juga ya. Jika user, nah ini kalau sama dengan ini bukan 1, dia bikin 2 ya. Jika user sama dengan ini ya, dan password sama dengan ini ya, berarti dia login berhasil ya. Kalau enggak, dia gagal. Oke ya, kita coba sini ya. Ini kita coba simpan nih if else. Nah, apa ini? If user. Dulu. Sebentar. Ini di. Kenapa gagal seperti ini ya? Lihat ada error di line 4 ya. Di line 4 ya. Padahal ini ya, yang error itu bukan di line 4 karena di sini ya dianggap ini satu baris dengan yang di atasnya. Ini kurangnya adalah apa nih? Ini titik koma nih. Nah, kalau Anda kurang titik koma seperti di atas ini ya, seperti ini, dia akan error gitu ya. Ini kita simpan lagi ya. Oke, sekarang kita refresh. Nah, login berhasil gitu ya. Nih ya. Kalau tidak ini, misal diganti doang nih, cuma 13 doang, kita simpan sini ya. Kita lihat refresh, nah login gagal ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk kondisi seperti ini ya. Nah, untuk berikutnya ya, ini sama ya. Ini Anda coba saja ya. Nah, ini kalau if set ini ya, memeriksa suatu variabel ada atau tidak. Nah, kalau Anda nanti ketemu script seperti ini if share ya, berarti dia memeriksa apakah variabel user ini ada atau enggak ya. Nah, kita coba sini ya. Ini oke, ini namanya ipar. Oke, ini kita simpan ya dengan nama ipar.php. Nah, kira-kira ini tampilan seperti apa ya? Kita lihat. Ipar ya, variabel ada. Padahal di sini kosong gitu ya, isinya nggak apa-apa ya. Dia ini yang penting variabel user ini ada. Nah ya, kalau dia misalnya nih kita ganti nih ya, kita ini terus ya, beda dengan yang ini ya. Kita lihat hasilnya ya, variabel tidak ada atau belum terbentuk. Nah gitu ya. Jadi it set user memeriksa apakah variabel itu ada atau tidak ya. Ini kita kasih nama juga boleh ya, variabelnya misalnya diisi ya, ini ya boleh, tapi isinya akan sama aja ya. Variabel ada, gitu ya, seperti itu. Oke ya, ini Anda lanjut saja ya, ini untuk kondisi menggunakan switch gitu ya. Nah, day sama dengan date day ya, ini artinya adalah sekarang hari ya, date ya, kita switch coba ya. Ini kita coba menggunakan switch. Oke, kemudian terus kita case seperti ini ya. Oke, nah ya, ini kita simpan save. Nah, dengan nama switch.php. Nah, seperti ini ya. Kita lihat ini ya, date day berarti coba kita lihat. D adalah D ya. Nah, kita akan jalankan sekarang hari apa sekarang? Nah, ini sekarang hari Rabu. Nah, gitu ya. Jadi kalau D-nya itu sekarang hari apa?
dia membaca ini 3 angka ini Sun, Mon ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang hari Rabu nih ya, dibaca ini D adalah yang ini ya, dia tulisannya adalah ini. Nah, kemudian ditutup dengan break gitu ya. Ini D ya. Kalau saya mau nampilkan tanggal dan hari sekarang ya, boleh seperti ini nih. Nah, ini kita bikin variabel sekarang. Contoh gitu ya. Sama dengan date ya. Sama dengan date ya. Ini kita kasih ini. Ya. Nah, ya. Ini kita lihat sini ya. D M Y. Ya. Nah, apa sih sekarang nih? Kita coba lihat contohnya sini ya. Dibikin, kita mau lihat, tampilin bukan hari ini, sekarang ya gitu ya. Sekarang tanggal bisa ya, ini sekarang gitu ya. Nah. Oke, ini kasih BR lah ya, boleh supaya pindah baris ya. BR gitu ya. Oke, sekarang kita lihat sini. Sekarang tanggal 17 tuh ya. Jadi date ini D pakainya ini ya, tanggal gitu ya. Nah, kalau D-nya ini adalah nama hari gitu ya. Seperti itu ya. Oke, ini bisa juga nih ya. Eko ini nggak mesti setiap tampilan itu pakai bikin eko lagi ya. Kita bikin satu aja nggak boleh gitu ya. Ini berarti ini dihapus. Nah ya, ini dihapus ya. Nah, satu aja sini ya. Nah, ini hari ini ya. Jadi ekonya itu boleh digabung gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita simpan gitu ya. Nah, ya, sama aja ya, nggak ada perbedaan ya. Kemudian kita kasih spasi juga ini ya. Kasih spasi banyak seperti ini ya, nggak berubah juga gitu ya. Tuh, sama saja gitu ya. Nah, kalau spasi itu di PHP atau di HTML itu menggunakan perintah ini NBSP gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau bikin spasinya banyak ya, pakainya ini berulang-ulang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kita lihat sekarang hasilnya. Nah, tuh ya. Jadi spasi itu menggunakan ini NBSP ya. Ya, kalau mau pakai garis, pakai kemarin bisa digabung dengan misalnya nambahin garis bawah gitu. Pakai apa kemarin? HR gitu ya. Nah, bisa begini nih, HR. Coba kita lihat lagi sini, simpan. Nah, dia bikin garis lurus gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya ya, halaman ini ya, Anda teruskan saja ya. Ini dibaca lagi ya, nanti latihan sampai dengan ini sama aja codingannya. Cuman Anda kalau sudah mencobanya itu jangan buru-buru gitu ya, dilihat, dipahami gitu ya. Ini Anda kerjakan terus ya, sampai dengan nanti membuat, sampai dengan halaman ini aja nih ya. Sampai dengan halaman 45 Anda kerjakan ini ya. Sampai dengan halaman 45. Ya, kemudian untuk penanganan formnya itu nanti berikutnya ya. Oke, sebentar saya close dulu.